target kehidupan kita ini adalah bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di dalam kemuliaannya, dan di sanalah kerajaannya itu, maka pasti kita mempunyai satu kesimpulan yang sederhana dari kehidupan, yaitu apa? To be with Jesus forever lasting life. Ya, untuk bersama dengan Yesus selamanya di dalam kekekalan. Kalau kita sudah memiliki intisari kesimpulan kehidupan demikian, wah itu atau paling tidak kalau belum memang sudah menetapkan bahwa itulah target kehidupanku, maka gaya hidupnya pasti berbeda. Hal-hal yang menyukakan hidupnya tuh pasti berbeda. Sumber kebahagiaannya itu juga pasti berbeda. Berbeda. Gitu. Nah, itu menarik kan? Jadi sampai-sampai saya pernah posting overcoming trouble and suffering. Itu jawabannya adalah kalau kita punya apa? Prinsip hidup bahwa tujuan hidup saya adalah untuk selama-lamanya bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Jadi kalau demikian, kalau kita mundur satu langkah gitu ya, kita akan merindukan, menanti-nantikan untuk Yesus datang kembali. Kan begitu kalau dibawa mundur tuh. Jadi coba saudara, apalagi kalau teman-teman punya masalah berat ya. Ini pil ampuh untuk COVID ya. Ini juga vaksin ampuh untuk COVID, pil ampuh untuk persoalan-persoalan berat ya. Bisa ekonomi, bisa keluarga, bisa hubungan, apapun ya. Ini yang paling ampuh itu adalah bahwa tujuan hidup saya ya, itu adalah sudah saya temukan. Jadi bukan kita yang buat. Tujuan hidup saya itu saya sudah temukan di dalam Yesus. Jadi my final searching, kan, my final destiny gitu, itu adalah bersama dengan Yesus. Sampai orang bilang begini, dimanapun Yesus terserah gitu kan, pokoknya bersama dengan Yesus. Kan ada orang tuh, ada juga yang mungkin, wah pokoknya saya masuk surga. Nah waktu itu Cik Lani saya tanya tuh, Cik Lani, kalau di surga sama Paulus aja oke nggak? Cukup ya? Wah jangan dong. Masa udah di surga cuman sama Om Paul kan gitu. Nah, kan berbeda loh, berbeda kan? Saudara mau masuk surga atau mau sama Yesus? Nah itu berbeda sekali itu. Kalau orang semakin belajar, ada firman yang disingkapkan itu akan sangat berbeda. Dan penekanan mengenai prinsip ini itu mempengaruhi the way we take decision. Bagaimana cara kita memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu, itu sangat berbeda. Bahkan kita memutuskan untuk merespon orang dengan cara apa, itu juga terpengaruh. Tergantung kuantitasnya, kualitasnya, itu kita bawanya sebesar apa dalam hidup kita itu. Saya nih bagi saudara ya, karena saya sedang mengalaminya dan terus menghidupinya. Saya ulangi ya, saya bagi ini karena saya sedang mengalaminya dan saya terus menghidupinya. Jadi saya juga belum selesai, gitu. Dan tidak ada orang yang akan selesai di sini, gitu. Nah itu sangat menarik. Tadi kita mulai ya, bahwa tujuan kehidupan secara mega plan ini, itu adalah Tuhan yang menentukan. Bukan saya dan saudara, bukan kita. It's not human. Ya. It's a God. Itu adalah Tuhan sendiri gitu yang menentukan bagaimana kesudahan jagat ini, dan sudah ditentukan. Saudara, saya ulangi ya, sudah ditentukan. Dalam bahasa Paulus dan bahasa Yohanes itu disebut rahasia Allah. Wah, the secret of God.
Jadi ada rahasia Allah. Gitu. Yaitu apa? Kesudahan dunia ini. Saudara dan saya harus tahu. Kita sering ya baca buku ini, nonton film ini, pingin tahu bagaimana sih bagaimana. Yang ini, wah. Saya kasih tahu anak-anak saya, anak-anak saya bilang, kamu harus tahu ini. Ini rahasia Allah ini. Yaitu bagaimana kesudahan dunia ini. Nah, saudara dan saya sudah tahu kan ya. Dari pasal 1 sampai malam hari ini pasal 10, paling tidak dalam 9 pasal, saudara sudah tahu. Apa sih yang menjadi rahasia Allah itu dan yang adalah kesudahan dunia itu. Bu Esther tahu nggak apa itu? Apa yang menjadi rahasia Allah, yaitu apa yang menjadi rahasia Allah dalam kesudahan dunia? Bu Esther atau Bu Nur nih? Yang sering ngikutin. Apa yang ada dalam kesudahan dunia? Apa yang menjadi rahasia Allah di dalam kesudahan dunia? Atau saya kasih clue-nya ya. Apa yang menjadi isi dari gulungan kitab itu? Perkawinan anak domba. Oke, ada tidak salah, tapi kurang tepat. 5 out of 10. Apa teman-teman? Siapa yang mau jawab? Raise hand. Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah. Lebih di bawah daripada yang Bu Esther sebutkan. Apa gulungan kitab itu isinya apa? Saudara, kalau kita nggak tahu isi gulungan kitab itu, nggak ngerti itu kitab Wahyu itu isinya apa sebenarnya. Betulan? Itu dulu saya tidak ngerti kan itu. Nggak tahu itu. Jadi taunya kitab Wahyu itu mengenai eskatologi. Itu aja. Akhir zaman gitu. Ya, oke, teman-teman ya, menyingkat waktu. Jadi, teman-teman, rahasia Allah yang ada di dalam kitab Wahyu, artinya ada di tempat lain juga, yang tentu saja seirama gitu ya, tidak berbeda, tapi yang ada di dalam kitab Wahyu itu termaktub, nah itu ya, itu ada di dalam apa? Gulungan kitab yang termeterai itu. Jadi namanya gulungan kitab yang dibahas di Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ya ayat selanjutnya ya. Apa? Itu isinya adalah mengenai apa? Kesudahan dunia. Dan kesudahan dunia itu mengenai apa? Ada dua hal kan? Mengenai kegenapan pemuliaan orang-orang tebusan. Makanya Bu Esther tadi bisa dibilang 5 out of 10, karena itu artinya perkawinan anak domba. Tapi harus berbahasa bahwa ini adalah penggenapan pemuliaan. Jadi bukan penggenapan penebusan, karena penebusan sudah selesai. Tapi apa? Penggenapan pemuliaan, glorification. Orang-orang tebusan, atau umat pilihan, atau gerejanya, atau jemaatnya. Oke? Itu pertama. Jadi hanya ada dua. Dan ini artinya ke langit baru, bumi yang baru. Dan itu akan ada, ya, akan ada, saudara. Ya. Apakah sudah selesai? Ya, kalau janjinya Yesus di Yohanes 14, kalau aku telah menyediakan, aku akan datang kembali. Nah, Yesus belum datang kembali, berarti belum selesai. Hanya itu kata-kata yang kita bisa simpan. Apakah sudah selesai? Nah, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah penghukuman untuk orang-orang fasik. Dan itu artinya kehancuran, saya ulangi ya. Dan itu artinya penghakiman dulu ya. Penghakiman dunia ini ya, dan kehancuran dunia ini, dan penghukuman untuk orang-orang fasik. Dan itu artinya dunia ini akan menjadi lautan api. Sederhana kan?
Make it simple, saudara. Jadi the end of the whole things, akhir dari semuanya, saudara, itu ada dalam gulungan kitab itu. Dan sampai Yohanes tuh nangis kan. Nangis tuh. Karena apa? Nggak ada yang bisa buka gulungan kitab itu. Malaikat itu berbicara. Bukan malaikat, sorry. Dari tahta Allah itu memanggil gitu. Seluruh jagat gitu. Siapa yang bisa buka gulungan kitab ini? Yohanes menangis gitu. Karena tidak ada yang dapat membuka gulungan kitab itu. Seketika seorang tua-tua datang ke dia. Dia bilang, kamu jangan menangis. Ada singa dari Yehuda, tunas Daud. Wah, the Lion of Judah itu yang akan dapat membuka meterai. Wah, meterainya dulu. Dan kitab itu. Menarik kan? Biasanya kan kalau kita buka kitab itu, membuka gulungan kitab itu dan meterainya. Biasanya kalau kita buka sesuatu ya meterai dulu kan, dibuka baru gulungannya kebuka. Tapi itu untuk memastikan bahwa orang yang membuka gulungannya ini adalah orang yang sanggup mengendalikan akibat-akibat dari apa yang ada dalam gulungan kitab itu. Luar biasa loh saudara kalau saudara mengerti itu dan menghidupi itu. Jadi itu mengenai kesudahan. Kalau saya dan saudara ini kan ada di zaman anugerah namanya. Ya, zaman anugerah. Dan zaman anugerah di mana kita ada, ini adalah the end of age. Ini adalah akhir dari zaman anugerah itu. Kita ini ada di akhir dari zaman anugerah itu. In the very end. Karena waktunya dekat, sangat dekat gitu. Ya, dikatakan. Artinya apa? Artinya kesempatannya itu semakin sempit. Ya. Jadi tidak hanya dalam kronos, tapi in kairos itu sempit. Kesempatannya itu sempit. Kenapa kesempatan bisa sempit? Karena peluang sudah habis dimakan atau diambil oleh apa? Oleh penguasa-penguasa dunia ini. Bagaimana orang untuk kemudian datang dan membuka hatinya, melihat terang Allah yang ajaib, yaitu Injil yang ada kekuatan Allah, itu semakin sulit sekarang. Kenapa? Ada pilihan kenikmatan yang bisa menjadi obat dibanding memilih Injil atau kabar baik. Ada kekayaan yang bisa menjadi jawaban lain, pilihan lain daripada memilih Injil yang itu kabar baik. Ada kemewahan yang bisa menjadi pilihan dibandingkan dengan Injil yang adalah kabar baik. Jadi semakin sempit. Ya, semakin sempit. Dan saudara, di luar 3K itu masih banyak jawaban-jawaban instan. Instan, cepat saji. Ya. Ya, cepat saji. Kalau ada fast food, ini sekarang ada yang namanya fast choice gitu. Pilihan instan. Kita bisa pilih dan kemudian keadaan jadi bisa berubah. Jadi kesempatan untuk memilih terangnya yang ajaib, itu dipakai di 1 Petrus 1 ya. Ya. Jadi untuk memilih terangnya yang ajaib, untuk menjadi umat pilihan, untuk menjadi imamat yang rajani, itu semakin sempit. Waktu Yesus berkata waktunya sudah dekat, atau dia berkata aku datang segera, ya, itu tidak hanya dalam kronos tapi di dalam kairos juga memiliki arti yang kualitasnya sama. Nah, saudara, kembali kepada dari mana kita tadi mulai, yaitu keseluruhan kehidupan ini, saudara, itu harus kita kenal maknanya yang ada di dalam gulungan kitab itu. Karena gulungan kitab itu bicara mengenai kesudahan. Saya, saudara, dan seantero jagat. Itu kesudahannya ada dalam gulungan kitab itu. Dan itu bicara mengenai apa? Penggenapan, pemuliaan umat pilihan. Satu. Kedua adalah mengenai penghakiman dan kehancuran
dunia ini di mana di dalamnya ada penghukuman orang-orang fasik. Dan itu artinya adalah dunia ini menjadi limnotuforus, menjadi lautan api, ya. Nah, ya. 1 Petrus 3 ayat 7. 2 Petrus 3, ayat 7, ya. Bahwa dunia ini itu sedang menunggu satu hari untuk hari penghakiman. Jadi, saudara, dengan mengetahui itu, kalau kita lihat gitu ya, maka kita pasti memiliki satu apa? Satu keteguhan dalam hidup ini. Atau namanya apa? Conviction, keyakinan. Saudara, saya sedikit memberi ini ya, bahwa leadership atau bagaimana kita tekun untuk di dalam sesuatu, ya, baik itu thinking leadership, kita di dalam berpikir, mengambil tindakan, itu sangat erat kaitannya dengan keyakinan. Conviction, keyakinan. Kalau kita sudah yakin, saudara, ada yang namanya self-impose. Jadi ada yang namanya secara sendirinya kita itu terdorong karena yakin. Nah, saudara dan saya harus membangun keyakinan itu. Dan terpujilah Yesus Kristus Tuhan dan Bapa di dalam kerajaan sorga, karena itu tidak dibiarkannya hanya menjadi kekuatan manusia, karena itu pasti digoncangkan oleh dunia kalau itu yang ada dalam kita. Tetapi terpujilah Kristus Bapa di dalam kerajaan sorga, karena Roh Allah itu sendiri, itu yang berdiam, dwell in us, itu yang menuntun kita, memberi kita conviction, keyakinan bahwa seperti saya bicara ini, saudara, saya bisa yakin bahwa wow, di dalam gulungan kitab itulah rahasia utama akhir dari kesudahan dari dunia ini, termasuk saya.